Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya meneruskan dulu ke Pak Asad sebelum kita ke Bang Ahmad Sarhoni ya. Pak Asad, tadi Bang yang saya sebutkan tadi kan kalau bicara soal pilpres, sebetulnya ini sih nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi polarisasi, berangkat dari pernyataan polarisasi yang Bapak sebutkan tadi, ini masih cukup kental Pak gitu loh. Padahal elit sudah selesai gitu. Analisa Anda deh Pak atau penjelasan Anda, menurut Anda, apakah memang karena pihak-pihak yang kerap mencari sensasi sesuatu di medsos atau seperti apa Pak? Ya memang ada dua hal ya, ini kan post-truth ya. Post-truth itu kan populisme itu, penonjolan hal-hal yang populer. Dan ini bertemu dengan kepentingan para buzzer. Kan menguntungkan dia seperti ini sehingga mereka punya panggung yang leluasa untuk menggoreng permasalahan yang sederhana menjadi kuat itu. Nah ini juga oleh karena itulah sebenarnya para politisi harus menyadari kalau berpolitik ya di partai itu aja lah. Di luar itu ya pressure group ya ada batasnya gitu. Jadi buzzer-buzzer itu ya memang kalau mau nyari buzzer ya yang memang profesional, ahli dalam bidangnya. Kembali kepada intelektualisme, tidak asal bisa ngomong terus tempat panggung di mana-mana. Sensasional apa? Gitu ya. Kepentingan kepentingan bangsa dia terabaikan kalau kepentingan sifatnya praktis. Dan saya berani bicara bahwa ada kepentingan untuk membuat situasi ini seperti terus karena ya penghasilan lah. Penghasilan itu kok. Kira-kira gitulah. Dan ini sebagai orang yang cukup lama di BIN, siapa sih Pak pihak-pihaknya? Sekalian. Nanti kalau ngomong ini, kalau ngomong bus ini kan ya jelas lah itu kan bisa dilihat kok yang pro kontra terus ini kan maaf ya ini yang saya ingin katakan. Misalnya kasus Islam non-Islam. Itu kan jangan diperlebar dong. Kalau kasus-kasus seperti FPI itu masalah politik bisa diselesaikan dengan baik. Meskipun tetap berpegang pada hukum kan begitu. Jangan hukum itu diperketat sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang negosiasi politik. Hukum berjalan tapi dilaksanakan dengan ya agak kendor atau kendor itu tergantung, tapi yang jelas ada dialog politik di situ sehingga proporsional. Untuk itulah kalau dengan cara seperti itu maka akan sedikit dan sedikit polarisasi akan hilang. Nah ini dengan kasus Abu Janda ini kan malah memperlebar nih kan ceritanya begitu. Dan yang dipertaruhkan saya setuju dengan Pak Roni tadi, ini masalah kepersatuan bangsa. Dan bagi saya soal Abu Janda kan sering merugikan NU, khususnya Ansor. Selama dia udah tidak menggunakan atribut atau nama Ansor, ya. Pak Asad? Ya, masalah bangsa ini ya tetap hukum yang harus dijalankan dan keadilan. Ya, sepakat juga tadi Bang Roni juga menyatakan hal itu. Bang Roni, kalau kita melihat tadi kan Pak Asad bilang ada kepentingan lah di sana, kemudian untuk jangan sampai nanti di tingkat bawahnya ini kemudian yang dikocar-kacir lagi dengan ada berbagai macam cuitan ini. Kalau Anda melihat sebenarnya seberapa berpengaruh sih cuitan-cuitan dari Abu Janda ini, kalau mengingat tadi kan memang pengikutnya lumayan berpengaruh juga begitu ya. Tapi kalau melihat secara masyarakat luas sebagai wakil rakyat, Bang Roni, Anda melihatnya seberapa berpengaruh, mengkhawatirkan ya cuitan ini untuk masyarakat? Sebenarnya begini, tentang masalah dia pengikutnya banyak atau tidak tergantung. Yang kita fokuskan adalah kita menjaga ketertiban dan keamanan dalam berbangsa dan negara yang saat ini dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Kalau hal terkait agama menjadikan bahan obrolan yang seolah-olah dianggapnya bercandaan, ini jadi mainan politik timbul karena seseorang menganggap bahwa dia membela untuk kepentingan negara. Tapi kepentingan negara yang dibela adalah bukan pada pokok orang pribadi. Disikapinya harus dengan yang cara yang ya kalau ngomong ya seadanya ngomong. Untuk membela boleh. Jangan mengatakan bahwa saya nggak bilang bahwa Islam itu arogan. Islam itu arogan datang dari satu negara. Itulah masalah baru. Terkesannya framing ya?
terkesannya seolah-olah membawa atas nama agama di negara lain. Sedangkan Islam itu ya Islam. Tidak bisa mengkategorikan Islam dari negara lain. Nah, ini nanti menjadi isu baru. Nah, kalau orang sana di negeri sana yang tidak senang dikatakan oleh seseorang, nanti jadi masalah, bukan masalah lagi di Indonesia, tapi masalahnya lanjut ke negara lain. Iya, iya. Kita bicara tentang bahwa kalau memang ada protek untuk membela negara ini sangat baik, tapi jangan menyudutkan orang. Per orang tidak boleh. Jangan melukai perasaan orang juga ya. Nah, ini adalah dari kita sendiri. Nah, kalau dia udah menyudutkan orang pribadi, menyudutkan agama, yang sedangkan kita Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa mengatakan seseorang dan menyampaikan udahannya, saya nggak ada niat. Tapi dipublikasikan di Twitter, ini kan jadi terbuka. Iya. Ada orang yang nggak senang dengan apa yang disampaikan. Ini semacam meledaknya bola panas yang akhirnya menjadi cuitan besar isu nasional tentang masalah rasisme ini. Sebenarnya ini kita jaga harusnya. Seorang Permadi Arya yang memang lantang, kalau ngomong apa adanya boleh, itu haknya dia. Tapi ingat, jangan Batas-batasnya membawa gitu ya. isu rasisme yang mengundang nanti reaksi di daerah dan akhirnya ini menjadi perang saudara. Itu yang kita hindari sebenarnya. Oke, kalau ada stigma yang muncul di masyarakat, Bang Roni, sebagai mitra Polri nih, makanya sekali lagi, kan ada yang menyatakan atau mengumbar ya, kubu sini kan udah banyak nih yang dijebloskan, nah gitu loh ibaratnya. Nah saatnya dong biar adil, ini kan Kapolri baru nih, kubu yang sebelah juga gitu. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan-pernyataan seperti itu? Nah ini kan hal yang nantinya menjadi sorotan masyarakat. Kenapa kontra tetangga sebelah dihujat demikian padatnya, tapi dengan kelompok yang baru dipilah-pilah. Makanya tadi saya dari awal mengatakan, mumpung Kapolri baru menegakkan keadilan, seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, ini tugas Kapolri baru. Kapolri baru menyikapi Bhinneka Tunggal Ikaan, dia datang kepada seluruh alim ulama, silaturahmi, untuk menyampaikan peran kerjasama. Itu langkah yang baik. Maka ini adalah menjadi panutan baru di masyarakat, bahwa Kapolri harus menjadikan sosok pimpinan untuk adil seadil-adilnya. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa proses hukumnya. Hari ini akan dipanggil. Tapi Pak Asad sebagai leluhur di NU lah begitu ya, untuk menetralkan suasana saat ini yang tadinya sudah lumayan tenang. Kemudian dari cuitan ini kita tidak bisa pungkiri juga, kemudian banyak juga kekhawatiran di tengah masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan? Itu tadi saya setuju bahwa penegakan keadilan dan kebenaran itu harus dijalankan. Polisi memang ujung tombaknya. Polisi ini ke depan kalau melihat perilaku, pernyataan dan juga pikiran Pak Sigit yang saya baca di koran, jelas ini akan menjadi satu menciptakan iklim yang baru untuk demokrasi karena beliau bicara soal keadilan dan rasa adil, artinya penegakan hukum akan dijalankan dengan tanda kutip tadi dengan pandang bulu. Dan kalau lihat kesedaran orangnya, saya pernah ketemu beberapa kali, saya yakin itu bisa terlaksana dan sekarang tinggal berpulang kepada para politisi yang di luar politisi nggak tahu politisi jenis apa ya kan di luar Pak Anu gitu. Itu harus menyadari bahwa pikiran-pikiran untuk memelihara polarisasi ini harus hilangkan sama sekali agar pemerintah, rakyat bisa fokus pada COVID dan juga krisis ekonomi. Itulah kira-kira pesan. Baik Pak Asad Said Ali, terima kasih Pak waktu Bapak pagi ini. Bang Ahmad Saroni, terima kasih juga kesempatan Anda. Ya, terima kasih Pak Asad. Sehat sekali untuk Anda berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.